I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aisyah Widribuhan. Saya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, mahasiswa semester 4 dengan NPM 21250. Dengan adanya saya di sini untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH. Di sini saya membawakan materi tentang hukum perniagaan internasional. Hukum perniagaan internasional adalah kumpulan-kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi internasional antara perusahaan individu dari negara-negara yang berbeda. Hal ini meliputi segala aspek bisnis seperti kontrak, perdagangan, investasi, kekayaan intelektual, pajak, dan aspek hukum. Di sini saya mengambil menurut para ahli, yaitu Sesmito. Sesmito mengatakan hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Selanjutnya saya akan membawakan sumber-sumber perniagaan internasional yang meliputi perjanjian perdagangan internasional antar negara seperti yang pertama, perjanjian WTO. Perjanjian WTO adalah organisasi antara pemerintah dengan tujuan untuk membuat perdagangan antara negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Yang kedua, perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Bilateral adalah kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang ingin dicapai masing-masing negara. Multilateral, kerjasama beberapa negara tanpa adanya batasan wilayah tertentu. Terus yang ketiga ada perjanjian perdagangan bebas, merupakan perjanjian yang dibuat untuk menciptakan perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Meksiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum perniagaan internasional yang terdiri dari 4. Yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Kebebasan tersebut mencakupi bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis berkontrak yang para pihak sepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa. Yang kedua, prinsip dasar Paksa Sunt Servanda yang menyatakan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Melalui arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum, dan hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak dagang. Yang keempat ada kebebasan komunikasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun melalui berbagai sarana komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat penting bagi perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan hukum perniagaan internasional. Tujuan hukum perniagaan internasional untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Dan hukum perniagaan internasional menjadi semakin kompleks karena perbedaan dalam aturan hukum dan peraturan di negara-negara yang berbeda, sehingga bisnis internasional yang harus memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku di negara asal mereka dan juga negara tujuan mereka. Selain itu juga, hukum internasional umum dan konvensi-konvensi internasional seperti Konvensi Vienna tentang pembelian barang internasional atau CISG dan Konvensi Hague tentang aspek hukum internasional dalam penjualan peraturan nasional yang mengatur perniagaan internasional seperti undang-undang perdagangan, pajak, dan kekayaan intelektual. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang metodologi penelitian dan penulisan hukum. Penulisan hukum adalah suatu karya tulis ilmiah yang dapat berbentuk memorandum hukum, studi kasus, skripsi yang disusun berdasarkan hasil penelitian,
untuk membahas masalah hukum atau legal issue dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Selanjutnya, metodologi penelitian hukum. Metodologi penelitian hukum merujuk pada cara pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam bidang hukum. Adapun menurut para ahli, yaitu Profesor Dr. Sugiono yang menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data dan kegunaan tertentu. Sehingga menurut Profesor Dr. Sugiono, metode riset adalah sebuah cara digunakan untuk menemukan data penelitian, di mana data ini bisa mendukung perolehan hasil penelitian yang valid dan juga yang bermanfaat. Dan ada beberapa metodologi yang bisa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain yang pertama, metode penelitian normatif. Metode ini mengacu pada penelitian dokumen seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur. Yang kedua, metode penelitian empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer seperti survei, wawancara, observasi, dan eksperimen. Data yang dikumpulkan dianalisa untuk mengidentifikasikan tren atau pola dalam perilaku atau praktek hukum. Yang ketiga, ada metode penelitian komparatif. Metode ini membandingkan praktik hukum atau kebijakan di beberapa negara atau wilayah yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan perbedaan dan kesamaan dalam praktik hukum, mengevaluasi keefektifan mereka dalam mencapai tujuan. Yang keempat, ada metode penelitian interdisipliner. Metode ini menggunakan penelitian hukum dengan disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi, dan penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku hukum dan kebijakan. Yang terakhir, metode penelitian doktrinal yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur atau dokumen hukum tertentu. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa untuk mencari hubungan antara konsep-konsep hukum dan pengaplikasiannya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat metodologi penelitian. Yang pertama, memudahkan kegiatan penelitian. Sebuah metode riset sejatinya adalah sebuah daftar tata cara dalam melaksanakan kegiatan penelitian, sehingga lewat metode ini para peneliti bisa menyusun tahapan penelitian dengan baik dan benar. Tujuannya agar kegiatan penelitian berjalan dengan lancar. Yang kedua, membantu penelitian tentunya akan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan dukungan pihak tersebut. Namun, mengurangi keterlibatan berbagai pihak tentunya bukan solusi yang terbaik. Sebab kegiatan penelitian membutuhkan sumbangsi pihak-pihak tersebut, maka solusinya bukan menghindari masalah melainkan mengelola dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan riset yang tepat untuk membantu meningkatkan kualitas hasil penelitian. Metode riset membuat penelitian lebih terstruktur sehingga tahapan jelas, prosesnya berjalan lancar. Kesimpulannya, yang ditarik oleh peneliti dapat dipercaya dan sifatnya lebih valid dibandingkan penelitian yang tidak sistematis. Yang keempat, membantu mendapatkan hasil penelitian yang solutif. Sebuah penelitian bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Maka penting sekali untuk menggunakan metode riset agar hasil penelitian bisa didapatkan dan sifatnya solutif. Tujuan metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan metode riset secara umum. Metode riset dalam sebuah penelitian memiliki sejumlah tujuan umum. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya sehingga peneliti memiliki kebaruan atau novelty. Yang kedua, untuk dapat membuktikan data yang sudah didapatkan agar valid dan menghasilkan kesimpulan dan hasil peneliti yang valid. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Yang keempat, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, sebab ilmu pengetahuan perlu dikembangkan agar valid dan bisa menjawab tuntunan
zaman. Yang kelima, tujuan penelitian secara teoritas. Yang kedua, tujuan metode riset secara praktik, yaitu membantu melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah ilmu, pengetahuan baru maupun pengetahuan yang mengembangkan ilmu pengetahuan sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi hukum perniagaan internasional dan metodologi penelitian hukum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.